Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Ning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita untuk mengenali Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam yang ada di dalam diri kita, sehingga bisa menemukan Nabi Khidir di dalam diri kita dan bisa menjadi guru rohani kita untuk belajar tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam diri, rahasia-rahasia yang ada di alam raya ini, dan rahasia Tuhan itu sendiri. Sehingga kehidupan kita, basiroh kita terbuka, mukasyafah kita terbuka, dan mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah akan sempurna. Sehingga kita mampu menyempurnakan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Untuk itu, simak video selanjutnya. Nabi Musa alaihissalam itu dilambangkan dengan akal dan pikiran manusia. Nabi Khidir alaihissalam dilambangkan hati manusia. Akal pikiran semuanya serba terbatas, sehingga akal pikiran itu cenderung banyak pertanyaan, banyak pertimbangan di dalam kehidupan di dunia ini. Apabila seseorang itu mengandalkan akal pikirannya, maka dia akan selalu bertanya-tanya di dalam setiap hal yang dia temui, di dalam setiap hal yang dia lakukan, dan di dalam setiap hal yang dia kerjakan. Sehingga ketenangan di dalam hidupnya itu sulit sekali dicapai. Apabila kehidupan itu sulit mendapatkan sebuah ketenangan, tentunya kemudahan dan kebahagiaan itu pun sulit akan didapatkannya. Apabila sulit mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia, niscaya tidak akan pernah ketemu juga kebahagiaan di akhirat kelak. Selanjutnya, hati kita dilambangkan sebagai Nabi Khidir alaihi salam. Hati adalah samudra, hati adalah air kehidupan di dalam diri kita. Hati ini samudra, segala mutiara, segala rahasia tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang para malaikat, tentang kehidupan di alam-alam yang akan datang, semuanya tersimpan di dalam hati. Maka dikisahkan Nabi Musa itu di saat berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam itu gagal. Hal itu kenapa? Karena Nabi Musa selalu memprotes, selalu bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Untuk itu, agar hati kita itu hidup, agar samudra di dalam diri kita itu mampu kita selami, dan kita bertemu dengan mutiara-mutiara kehidupan yang ada di dalam hati kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan menundukkan ego Musa, dengan menundukkan kecerdasan Musa, dengan menundukkan keakuan Musa yang ada di dalam akal pikiran kita, untuk menyerah, untuk tunduk dan tawaduk ke dalam hati kita. Pengenalan Musa kepada Khidir itu disebut wukuf qalbi atau meditasi atau tafakur. Wukuf qalbi atau kita mengenal Khidir di dalam diri kita, itu adalah dengan menundukkan akal pikiran kita kepada hati kita, menundukkan Musa kepada Nabi Khidir alaihi salam, menundukkan Adam kepada Nur Muhammad. Kita berdoa dulu, kita berdoa dulu, niatkan di dalam hati, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabataka wa ma'rifatak. Lalu tundukkan kepala ke dalam hati, ya. Tidak perlu mengikuti nafas.
Ini tidak perlu mengikuti napas, tundukkan ke dalam hati. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah asma Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Napas senormalnya saja. Maksudnya tidak perlu dipelankan, juga tidak perlu cepatkan. Napasnya mengalir seperti napas biasa saja. Lalu tundukkan kepala ke bawah ke dada sebelah kiri, ya. Lalu napas seperti biasa dengan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Agar kadar kerasnya akal pikiran kita ini yang selalu banyak pertanyaan, sehingga untuk yakin, untuk diam itu sulit. Di dalam menerima kehidupan sehari-hari pun kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah menerima bahwa keadaan itu adalah hal yang terbaik dari Allah. Kita selalu mempertanyakan, kok begini, kok begitu, harusnya begini dan harusnya begitu. Itulah akal pikiran kita yang didominasi oleh Musa yang ada di dalam diri kita, sehingga dia tidak pernah puas dengan keadaan, tidak pernah puas dengan jawaban, selalu bertanya, dan selalu bertanya. Dan setiap pertanyaan itu justru akan menimbulkan sebuah rasa ragu-ragu, rasa sangsi kepada ketetapan Allah, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya sudah di dalam keadaan baik, semuanya sudah berada di dalam keadaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menerima dan mensyukurinya, sehingga kesempurnaan Allah itu di dalam keadaan yang kita terima, di dalam kehidupan kita, di dalam setiap apapun yang kita lakukan, mampu kita lihat, mampu kita syukuri, sehingga mampu mengantarkan kita ke dalam hamba yang pandai bersyukur. Dengan begitu kelimpahan, keberkahan kita akan ditambah oleh Allah, kenikmatan kita akan ditambah oleh Allah di dalam kehidupan kita. Apabila akal kita sudah jenuh dengan semua pertanyaan-pertanyaan, dengan semua pencarian-pencarian, akal kita sudah letih, kepala kita sudah pening, kepala kita sudah pusing, kepala kita sudah vertigo dan migrain, ingat bahwa dirimu telah menuruti Musa yang ada di dalam dirimu, sehingga yang timbul adalah ego dan keakuanmu semakin besar dan semakin menjauhkan engkau, semakin menjauhkan kalian dari ketenangan, kebahagiaan di dunia. Apabila sudah demikian, sudah lelah, sudah letih berpikir, mencari jalan keluar dan mencari jawaban di dalam kehidupan, masalah-masalah yang dialami di dalam kehidupan ini, maka jalan satu-satunya adalah menundukkan kepala, menundukkan akal pikir kita kepada hati kita, menundukkan Musa ke dalam Khidir, dan menundukkan Adam kepada Nur Muhammad. Akal ini kita hadapkanlah ke dalam hati, ke dalam Baitullah. Musa ini kita hadapkanlah ke dalam Nabi Khidir, sehingga kita akan mendapatkan ilmu laduni, yaitu sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang kecerdasannya luar biasa, yang kecerdasannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menceritakan, akan menjelaskan tentang masalah-masalah kehidupan kita, tentang kesulitan-kesulitan kita, tentang kerugian-kerugian kita, tentang sesuatu yang membuat kita bersedih, sesuatu yang membuat kita bangkrut, sesuatu yang membuat kita merugi. Semua jawabannya itu ada di dalam hati kita. Sering sekali kita mengandalkan orang pintar, kiai, ulama, yang kita anggap beliau adalah tahu bagaimana mencarikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Namun ketahuilah bahwa para kiai tersebut
Para ulama tersebut sesungguhnya dia tidak bertanya kepada siapa-siapa, kecuali dia bertanya kepada Nabi Khidir yang ada di dalam hatinya, dia bertanya kepada Allah yang ada di dalam hatinya, dan dia bertanya kepada Nur Muhammad yang ada di dalam hatinya. Untuk itu, janganlah kita terbiasa, janganlah kita tergantung mencari jalan keluar, mempertanyakan jalan keluar di luar diri kita di dalam setiap kehidupan dan perkara yang kita lakukan dan kita alami. Namun budidayakan, perdayakan, aktifasikan energi Nabi Khidir yang ada di dalam hati demi kemudahan di dalam hidup kita, demi kelancaran usaha kita, demi kebahagiaan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Dengan kita sering-sering wukuf qalbi, sering menundukkan kepala ke dalam hati kita, maka kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih berkah, dengan jalan yang kita tidak rencanakan, dengan jalan yang kita tidak menyangka bahwa itu sebagai jalan di dalam menempuh mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu itu yang datang kepada kita semuanya adalah kemudahan, semuanya adalah kebahagiaan. Dengan kita sering-sering menundukkan kepala ke dalam hati kita, menundukkan Musa di dalam Khidir yang ada di dalam diri kita, maka rezeki kita pun datang tidak terduga dari berbagai arah. Kesehatan kita pun datang tidak terduga dari berbagai arah. Dan kebahagiaan dan kemudahan kehidupan kita pun datang tidak terduga dari berbagai arah. Karena Khidir di dalam menyampaikan sesuatu, Khidir di dalam mengundang sesuatu, dan Khidir di dalam mengabulkan sesuatu, semuanya tanpa sebab, semuanya tanpa aksi dan reaksi. Karena Khidir akan mendatangkan sesuatu kepada diri kita tanpa sebab dan tanpa perantara apapun. Itulah bahwa sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang sempurna, kebahagiaannya pun sempurna, dan selalu dijaga oleh para malaikat di dalam setiap helai rambutnya. Sesungguhnya merugilah apabila kita itu di dalam kerugian, di dalam kebangkrutan, di dalam kesedihan. Karena semuanya sudah disempurnakan kejadian kita dengan menyertakan Nabi Khidir di dalam diri kita, dengan menyertakan Nur Muhammad di dalam diri kita sebagai tempat, sebagai cahaya yang bisa mengundang kebahagiaan, yang bisa mengundang kemudahan, yang bisa mengundang keberlimpahan di dunia dan di akhirat. Namun kita jarang sekali untuk mengenalinya, menyelaminya, dan mengaktifkannya. Apabila sudah aktif dan kita mampu mengaktifkan Khidir yang ada di dalam diri kita dan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita, itulah diri kita yang sebenarnya menjadi insan kamil, insan sempurna, insan yang paripurna. Kebahagiaan datang tanpa sebab dan berdiri sendiri. Kebahagiaannya tidak tergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Saya kira cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap berprasangka baik di dalam setiap keadaan dan berprasangka baik kepada Allah. Karena firman Allah, aku tergantung kepada sangkaan hambaku. Stay waras, stay fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.